bagaimana sih cara membuat teks laporan hasil observasi? Seperti apa ya? Tentunya yang baik dan benar. Mau tahu seperti apa? Yuk, ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Phil Arts. Semangat juang berkarya. Bertemu lagi dengan saya Mr. Phil. Dimana lagi kalau bukan di channel Phil Arts. Oke, seperti biasa, pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan bagi kalian yang sudah like dan subscribe, Mr. Phil ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang belum like dan subscribe, silakan untuk like dan subscribe dulu. Ya, di pertemuan hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat teks laporan hasil observasi yang baik dan benar. Oke, langsung saja. Check this out. Cara membuat teks laporan hasil observasi. Nah, di sini kita akan sama-sama menjelaskan bagaimana cara membuat teks laporan hasil observasi tentunya yang baik dan benar. Nah, di sini ada 8 cara atau langkah-langkah. Mari kita simak satu persatu. Cara yang pertama dalam membuat teks laporan hasil observasi adalah 1. Tentukan tema kegiatan observasi. Nah, di sini kalian harus menentukan dulu tema kegiatan observasinya. Ingat, karena tema ini jelas yang akan menjadi sorotan utama untuk bahan pengamatan kalian. Nah, jadi yang pertama adalah harus tentukan tema kegiatan observasinya. Jangan lupa. Nah, yang kedua, menentukan tujuan observasi. Nah, jadi kalian sudah menentukan tema, langkah berikutnya adalah menentukan tujuan observasi. Tujuannya seperti apa? Agar jelas, ya, agar mendapatkan manfaatnya seperti apa. Nah, itu langkah yang kedua, ya. Tentukan tujuan observasimu. Selanjutnya, yang ketiga, melakukan proses observasi. Nah, dalam yang ketiga ini kalian sudah mulai melakukan observasi, ya, melakukan pengamatan. Tadi yang pertama dengan menentukan tema, yang kedua menentukan tujuan, dan yang ketiga kalian sudah terjun melakukan proses observasi, proses pengamatan. Apa yang kalian amati, ya, terus secara detail. Nah, lalu yang keempat itu menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Nah, setelah melakukan proses observasi, yang keempat ini, langkah keempat ini menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan, ya. Karena tadi hasil dari observasinya pasti banyak aspek yang kalian dapatkan. Nah, di keempat ini menyusun kriterianya, kriteria aspek yang akan dilaporkan apa saja, ya kan? Tidak harus semuanya. Kita harus menyusun apa saja aspek yang harus atau patut atau layak dilaporkan. Itu langkah-langkah yang keempat. Selanjutnya, yang kelima, membatasi aspek yang harus dilaporkan. Nah, ya, tadi yang keempat menyusun kriteria apa saja aspek yang harus dilaporkan. Di yang kelima ini membatasi aspek yang harus dilaporkan. Kenapa harus dibatasi? Agar laporan hasil observasi kalian tidak begitu meluas, ya. Karena yang namanya suatu pengamatan itu harus mengkerucut. Jadi harus dari umum ke khusus. Oleh sebab itu, di langkah yang kelima ini membatasi aspek yang harus dilaporkan. Paham? Selanjutnya, yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Nah, yang keenam ini kalian sudah mulai mendeskripsikan, ya, menjelaskan unsur-unsur apa saja yang patut dijelaskan sesuai dengan aspeknya yang kalian tadi dapatkan, ya. Sudah menyusun, dibatasi, dan sekarang yang keenam adalah mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai dengan aspek kalian.
dari hasil observasinya. Nah, itu yang keenam. Selanjutnya, yang ketujuh. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi kalian ini dengan data dan gambar. Jadi, nomor 7 ini adalah melengkapi teks laporan hasil observasi kalian atau hasil pengamatan kalian dengan data dan gambar. Karena apa? Yang namanya data itu adalah otentik, ya, dan didukung dengan gambar, sehingga hasil pengamatan kalian atau hasil observasi kalian itu jelas bisa dipertanggungjawabkan seperti apa. Nah, itu adalah cara atau langkah yang ketujuh dalam membuat teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, yang terakhir, yang kedelapan. Nah, yang kedelapan, membuat simpulan hasil observasi. Nah, jadi yang kedelapan ini, setelah kalian menyusun dari yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, yang kedelapan ini membuat simpulan, di mana di dalam simpulan tersebut terdapat manfaat dari hasil observasi yang sudah kalian lakukan, dan jelas menuju kepada tujuan yang akan kalian capai dari hasil observasi yang sudah kalian lakukan. Nah, jadi di ke-8 ini membuat simpulan hasil observasi kalian. Nah, itulah ada 8 cara atau langkah-langkah bagaimana untuk membuat teks laporan hasil observasi yang baik dan benar tentunya. Paham? Nah, itulah cara atau langkah-langkah membuat teks laporan hasil observasi yang baik dan benar tentunya ya. Ada 8 cara. Nah, bagi kalian yang belum mengerti dan belum jelas atau belum paham, itu kalian bisa ulang video ini ya. Silakan kalian ulang berapa kali pun silakan sampai kalian paham dan mengerti. Tapi jika kalian masih belum mengerti atau belum paham, kalian pun bisa komen di kolom komentar video ini ya. Serta bagi kalian yang tertinggal di materi-materi sebelumnya, kalian pun bisa melihat link deskripsi videonya ada di deskripsi video ini ya. Di sana ada pembelajaran pertama, pembelajaran kedua, pembelajaran ketiga ya. Karena sekarang kita sudah masuk ke pembelajaran keempat, materi teks laporan hasil observasi. Nah, itu ya. Dan jangan lupa Mr. V selalu mengingatkan bahwasanya tetap semangat, jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, gunakan masker jika keluar dari rumah atau bepergian dari rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.